Oke, halo semua. Di sini saya akan menjelaskan dasar internet. Di sini saya bagi empat, yaitu ada HTTP dan HTML. Yang kedua ada encryption and public keys. Yang ketiga ada cyber security and crime. Yang keempat itu ada how search works. Kita mulai dari yang HTTP dan HTML. Nah, internet itu kan seperti jaringan super besar yang menyambungin komputer satu sama yang lain di seluruh dunia. Tiap kali kita buka browser kayak Google Chrome atau Firefox, terus kita ketik alamat situs kayak tumblr.com, komputer kita itu mulai ngobrol sama komputer lain yang punya informasi itu, yang biasanya berada di jauh tempat lain. Mereka ngobrol pakai bahasa yang disebut HTTP, kayak bahasa khusus buat minta-minta informasi dari komputer lain. Permintaan ini disebut GET yang digunakan untuk meminta dokumen dari server. Jadi, misalnya kalau kita masuk ke tumblr.com, komputer kita ngirim pesan ke tumblr.com yang isinya kayak, "Hai, aku butuh halaman masuk nih." Nah, halaman itu di dunia internet dibuat pakai HTML. HTML itu kayak bahasa buat ngasih tahu browser yang kayak Google Chrome gimana caranya nampilin halaman itu, misalnya bikin teks jadi gede, tulisan tebel, atau naruh gambar di halaman. Terus kadang-kadang kita kan ngirim informasi juga, misalnya kalau kita ngisi form atau nulis sesuatu. Nah, itu dikirim lewat pesan yang namanya post. Jadi, kalau kita login ke tumblr.com, pesannya itu kayak nyuruh ini email sama passwordnya Abin nih. Nah, di situ juga punya namanya itu cookies, bukan cookies makanan tapi kayak kartu identitas yang disimpan di browser. Ini penting soalnya situs jadi bisa kenal kita lagi kalau kita balik lagi ke situs itu. Pokoknya internet itu kayak rumus matematika yang rumit tapi punya lapisan-lapisan yang bikin informasi bisa dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi walau gak harus ngerti semua detailnya, kita bisa tenang karena sistemnya udah dirancang buat jaga informasi kita tetap aman dan bisa terkirim dengan baik. Nah, kita lanjut ke encryption and public keys. Nah, eh, internet tuh kayak jalan raya, semua orang bisa lewat dan ngirim pesan satu sama lain. Tapi kita sering kirim data penting kayak password atau nomor kartu kartu kredit. Nah, cara kita amanin ini datanya jadi penting banget. Enkripsi itu kayak bikin pesan rahasia. Cara kerjanya, kita acak-acak atau ganti huruf-huruf di pesan supaya jadi susah dibaca. Deskripsi itu kebalikannya, bikin pesan yang tadi acak jadi jelas lagi. Nah nih, dulu Julius Caesar pakai ini buat amanin pesan-pesan militer. Caranya ganti huruf di pesan asli dengan huruf lain pada yang beda posisi. Tapi sayangnya metode ini gampang ditebak. Dalam bahasa Inggris cuma ada 26 huruf, jadi cuma ada 26 kemungkinan kunci buat deskripsi pesannya. Nah, kita bisa bikin enkripsi lebih rumit pakai kunci yang punya 10 digit, jadi makin susah buat ditebak. Untuk amanin pesan di internet, sekarang kita pakai enkripsi kunci 256 bit. Ini bikin proses ngelacak pesan yang diacak jadi susah banget, bahkan buat komputer hebat. Masalahnya, komputer terus berkembang cepat banget. Jadi, metode enkripsi yang kita anggap aman sekarang, itu bisa jadi gak aman lagi di masa depan. Jadi, kita harus terus cari cara buat bikin data kita tetap aman. Ada dua cara enkripsi. Yang satu pakai kunci yang sama buat sembunyiin dan ngebuka pesan, itu namanya enkripsi simetris. Yang satunya lagi pakai kunci yang beda buat sembunyiin dan buka pesan, itu namanya enkripsi asimetris. Kunci publik itu kayak kunci yang bisa dipakai buat sembunyiin pesan. Semua orang bisa pakai kunci publik ini buat ngelacak pesan, tapi cuma komputer yang punya kunci rahasia yang bisa buka pesannya lagi.
Terus ada yang namanya keamanan juga. Kalau kita lihat di browser, ada icon gembok kecil pas kita buka situs yang aman itu. Tandanya itu kayak koneksi kita aman. Jadi info yang kita kirim nggak bisa dilihat sama orang lain. Ada teknologi yang namanya SSL dan TLS yang bikin ini aman, dan situs aman juga punya sertifikat digital buat nunjukin kalau mereka beneran situs yang aman dan terpercaya. Nah, semakin banyak data pribadi kita di internet, semakin penting juga buat amanin data itu. Kita harus terus adaptasi sama perkembangan komputer buat bikin cara baru enkripsi yang lebih kuat. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada cyber security and crime. Nah, kejahatan di internet itu bikin masalah besar, mulai dari curian data, kartu kredit, sampai kode nuklir yang kena hack. Ini bukan candaan beneran, tapi serius. Ada banyak pelaku kejahatan dari teroris sampai anak-anak yang doyan pamer, gak ada batasan siapa yang bisa jadi penjahat cyber. Macam-macam kejahatan seperti virus komputer, serangan buat bikin situs web down, dan penipuan lewat surel. Nah, virus komputer ini kayak penyakit buat komputer, bisa nyuri data atau merusak, bisa masuk lewat program palsu atau celah di perangkat lunak. Nah, serangan biar situs web down, itu serangan ini bikin situs web sibuk banget sampai gak bisa diakses. Mereka pakai banyak komputer untuk serangan situs, kayak pasukan digital gitu. Untuk nama virusnya itu sering juga dinamain DOS, virus DOS. Nah, lanjut untuk penipuan lewat surel, ada juga yang kirim surel palsu, pura-pura minta info pribadi, misalnya bilang minta login, tapi nyasar ke situs palsu buat curi data kita. Meskipun banyak kesalahan disalahkan ke perangkat lunak, sebenarnya banyak kejahatan ini karena kesalahan manusia. Jadi hati-hati, kita penting banget nih untuk menjaga hal itu. Kita harus jaga diri, gak cuma buat kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Kita semua harus peduli soal keamanan data. Untuk kesimpulannya, jadi kejahatan cyber ini gak main-main. Dengan segala uang yang dipertaruhkan, para penjahat di internet makin cerdik. Kita semua mesti lebih waspada dan lebih peduli soal keamanan data kita sendiri. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu how search works. Nah, mesin pencarian kayak Google itu gak langsung menjelajahi internet tiap kali kita cari sesuatu. Bayangin aja ada miliaran situs web di internet, baru terus muncul lagi situs baru setiap menitnya. Jadi buat cari info lebih cepat, mesin pencarian udah nge-scan internet dulu buat nyimpen info yang mungkin berguna buat pencarian kita nanti. Cara kerja mesin pencarian ini punya program kecil yang namanya Spider. Nah, ini yang jadi jalan-jalan di internet buat kumpulin informasi dari halaman-halaman web. Setiap kali Spider nemu link, dia akan ngikutin itu link sampai dia kunjungi semua halaman yang bisa di internet. Semua info yang dia temui masuk ke database khusus yang disebut indeks pencarian. Pas kita tanya hal di mesin pencarian, misalnya tentang perjalanan ke Mars, mesin pencarian langsung cari kata-kata itu di indeks buat bikin daftar halaman yang mengandung kata-kata itu. Tapi ini kan bisa jadi jutaan halaman yang ada. Jadi mesin pencarian harus pinter-pinter buat tentuin halaman mana yang paling cocok buat ditampilin duluan. Uh, ini yang bikin prosesnya jadi lebih rumit. Tiap mesin pencari punya algoritma sendiri buat tentuin mana halaman yang paling relevan buat kita. Google punya algoritma yang terkenal banget, namanya uh, PageRank. Ini dinamain dari salah satu pendirinya, yaitu Larry Page. Algoritma ini
Nilai halaman web algoritma ini apa ya? Nilai halaman web dari seberapa banyak situs web lain yang link ke halaman itu. Jadi kalau banyak situs yang nyaranin halaman itu, kemungkinan besar itu emang halaman yang kita cari. Tapi karena situs web pengen banyak pengunjung, ada orang yang suka coba tipu algoritma mesin pencarian buat bikin halaman mereka muncul duluan. Makanya mesin pencarian terus update algoritmanya biar situs palsu atau nggak bisa dipercaya, nggak masuk ke hasil pencariannya kita yang paling atas itu biasanya. Nah, penting buat kita juga keamanan pas kita cari informasi di internet bisa dicek dari alamat webnya. Pastiin itu sumber yang bisa dipercaya. Sekarang mesin pencarian juga makin canggih. Mereka nggak cuma cari kata-kata tapi juga ngerti maknanya. Ini berkat teknologi yang disebut pembelajaran mesin lah. Jadi mesin pencari makin bisa ngerti maksudnya kita pas kita cari sesuatu. Misalnya kalau kita nyari feature feature cepat, mesin pencari bakal nyari atlet. Tapi kalau feature besar, dia bakal tawarin opsi buat dapurmu. Mesin pencarian terus berkembang, semakin mereka mengerti maksudmu, semakin cepat juga mereka bisa kasih info yang kita butuhkan. Jadi informasi yang kita cari itu sebentar lagi cuma ada beberapa klik aja. Mungkin itu aja materi internet dasar yang dari saya. Selebihnya terima kasih.